Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagirang mari Allah. Kita lanjutkan kembali kajian Ramadan kita. Insya Allah kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai bagaimana ya, the how takwa. Sekedar mulang kemarin ini atau episode yang lalu kita sudah memahami konsep takwa. Ya, jadi takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baik secara lahir maupun batin. Ya, inwardly and outwardly. Ya, jadi tidak hanya yang outward saja, tapi yang inward juga, yang dalam hati kita juga harus melaksanakannya perintah Allah ataupun menjauhi larangan Allah. Ya, yang dari si batin tersebut itu yang the what, ya apa itu takwa. Dan kita juga mengetahui bahwa takwa adalah tujuan hidup kita, ya, dari surat Al-Baqarah yang kita baca, ya. Jadi takwa adalah tujuan, ya. Dan kita kemarin membahas satu ayat, ya, fadilah atau benefit atau keuntungan atau keutamaan dari takwa, ya. Jadi ayat yang kita baca adalah ayat dari surat Talaq ayat 2, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, ya. Jadi whoever has takwa, siapapun yang mempunyai takwa, yang bertakwa, we will prefer for him ataupun her, ya. Jadi kami Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya jalan keluar dan memberikan kepada dia bantuan dari arah-arah yang dia tidak, atau dari sumber-sumber yang dia tidak sangka-sangka, ya. Jadi itulah janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Jadi takwa itu penting, ya. Mungkin satu ayat lagi di sini mengenai keutamaan takwa adalah dari surat Shad ayat ke-49, wa innalil muttaqin, sesungguhnya orang yang bertakwa lahusna ma'ab, ya. La artinya surely, ya. Husna ma'ab, akhir yang baik. Jadi orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau kita percaya Al-Quran, kita beriman kepada Al-Quran sebagai kalamullah, kita percaya bahwa ini janji Allah, ya, bahwa bagi siapa yang bertakwa, wa inna lil muttaqin lahusna ma'ab, ya, akhir yang baik. Jadi kita harusnya sekarang sudah beriman, sudah yakin, oke, tujuan kita adalah untuk mencapai takwa. Dan puasa seperti kita sampaikan kemarin, ya, merupakan sarana atau merupakan madrasah untuk mencapai takwa itu. Dan Allah memberikan keringanan di bulan puasa, ya. Pertama misalnya kemarin disebutkan sufidati sayatin, setan dibelenggu. Jadi apa-apa sekarang ada dalam diri kita, bukan godaan setan, itu diri kita, ya. Yang kedua, banyak coba puasa sendiri hari Senin Kamis dibandingkan dengan puasa Ramadan, satu keluarga berpuasa semua. Lebih mudah berpuasa bersama, kan? Jadi Allah memudahkan karena semua berpuasa. Demikian. Jadi berpuasa itu semikian. Nah, jadi sekarang lanjutan kita berikutnya adalah how. Oke, we got it, ya, harus mencapai takwa. Tapi bagaimana caranya? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian yang berarti Allah, step pertama untuk mencapai takwa adalah bertobat. Ya, harus bertobat. Jadi dalam hati kita harus seperti dalam api yang membakar. I don't want to be like this anymore. Tidak mau seperti ini lagi. Saya akan berubah untuk yang lebih baik, ya. Karena beragama itu seperti naik sepeda, ya. Guru Ivan selalu bilang, religion is like riding a bicycle. Kita harus push. Kalau kita stop, jatuh, kan? Iya, jadi demikian juga dengan beragama, ya, harus push terus, sedikit demi sedikit. Kalau Ramadan ini kita sama atau sama dengan yang Ramadan lalu dalam membaca Qur'annya atau bagaimana sikap-sikap kita dalam menahan diri, itu kita sudah merugi. Ramadan ini harus lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan kita tidak tahu apakah kita bisa mencapai Ramadan berikutnya, ataupun kita pun tidak tahu apakah kita bisa sampai pada akhir Ramadan, ya. Jadi kita harus melaksanakan puasa ini dengan sungguh-sungguh, dengan sebagai pusat pelatihan kita, sebagai madrasah bagi kita untuk mencapai takwa, ya. Nah, tadi sebutkan syarat yang pertama adalah harus bertobat, ya. Jadi bertobat, dan di sini disampaikan dalam salah satu buku, ya, bahwa sebetulnya dalam bertobat itu sebetulnya tidak, di sini sebutkan dari buku
Al-Hikam ya dari karangan dari Ibn Athaillah disebutkan bahwa sebetulnya dalam start bertobat itu sebetulnya kita sebenarnya tidak ada jarak antara kita dan Allah. Ya. Allah itu selalu berada dengan kita, di sekitar kita. Hanya kita saja yang terselubung gitu ya. Ya, Allah dalam Al-Quran sebutkan bahwa Allah itu lebih dekat dibanding jugular vein kita ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa there is no real distance between you and him. Ya, jadi antara kita dan Allah itu sebetulnya tidak ada jarak dalam kita semua dalam melakukan perjalanan menuju Allah. Sebenarnya tidak ada jarak. Allah itu selalu berada di sekitar kita. Ya, tentunya ini bukan dalam konteks fisik dunia ya, karena ini dari sisi spiritual ya. Dan connection between you and him, ya hubungan antara kamu dan dia Allah tidak terputus sehingga kita harus memperbaikinya. Allah selalu Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah manifestasi dari sikap selalu Rahman. Ya. Walaupun kita sudah bagaimanapun perlakuan kita terhadap Allah, melupakan Allah, Allah tetap memberikan kita nafas. Ya, kalau tidak kita meninggal. Ya, demikian. Jadi nikmat Allah, kasih sayang Allah itu selalu ada. Ya, jadi Allah tidak pernah jauh. Mungkin kita yang jauh melupakan Allah, tapi Allah tidak pernah jauh dengan kita. Makanya ini bukan sisi fisik ya. Oke, jadi yang pertama adalah bertobat ya. Bertobat. Kemudian yang kedua, setelah kita tobat, dan tobat itu tidak hanya one off ya. Di setiap saat kita bertobat. Karena di setiap saat yang step kedua ini adalah mujahadah. Ya, mujahadah artinya berjihad di jalan Allah. Berjihad ini bukan berjihad perang, bukan berjihad hawa nafsu. Dan puasa ini kita sudah tidak membicarakan lagi yang membatalkan puasa ya, nafsu makan, minum atau melakukan hubungan suami istri, bukan seperti itu. Ini nafsu untuk yang halus-halus juga ya, yang mengurangi nilai dari ibadah puasa sehingga malah menjadi nol. Banyak dari hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apapun kecuali lapar dan haus. Karena mulutnya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga. Ya. Jadi menurun, akhirnya saya nggak balik modal ya. Ya betul itu. Jadi ya harus mujahadah. Jadi harus menahan diri. Di halakah kita virtual ya. Arti saum itu imsak. Imsak itu kita tahu menahan diri ya, tapi bukan hanya menahan diri dari makan, menahan diri dari yang lain. Ya, menahan diri dari mendekati pohon. Ya, jadi la taqrabu sajarah ya perintah. La taqrabu jinah kalau yang lebih ini lagi di Al-Qur'an, jangan mendekati jinah ya. Jangan mendekati pohon tersebut untuk Nabi, jangan, tahan ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi mujahadah, bersahadah. Jadi disebutkan puasa itu menurut hadis Rasulullah SAW adalah separuh dari sabar. Ya demikian artinya. Ya. Karena kita harus bersabar dalam menahan diri. Jadi mujahadah itu tidak diartikan perang jihad di dalam Allah dan dalam perang tidak, tapi berjihad dalam hawa nafsu. Jadi berjihad ya. Jadi di sini di dalam buku ini yang insya Allah kita akan lanjutkan dalam kajian-kajian berikutnya, kita lebih jauh detail bagaimana how-nya ya. Karena ini bukunya ya, Agenda to Change Our Condition dari ini diterjemahkan oleh Syekh Hamzah Yusuf dan Imam Zaid Syakir ya. Ada step by step-nya. Ya, insya Allah kita akan membaca sedikit-sedikit ya di kajian Ramadan kita. Tapi pertama tadi untuk kajian pertama kali ini, malam ini misalnya ya, janji dalam hati setulus-tulusnya saya akan bertobat. Ya. Kemudian mulai mujahadah, mulai menahan diri. Disebutkan kemarin ya, takwa itu menahan diri dari yang haram, menahan diri dari yang 50-50 ya, yang berlebihan dan sebagainya kita bahas kemarin. Jadi menahan diri ya, seperti itu. Harus hati-hati. Nah, insya Allah kalau sudah sudah ada niat untuk bertobat dan memanfaatkan momen puasa ini untuk momen Ramadan ini untuk bertobat, kita dari hari ke hari mulai selain menahan diri tapi juga selain tadi bermujahadah tapi juga muraqabah ya. Coba dilihat ya sikap kita. Kemarin kita bicarakan apa sifat-sifat buruk kita. Kalau kita tidak mengakui jujur melihat diri kita sifat buruk kita tidak akan bisa memperbaikinya. Ya.
Tidak bisa merugikan. Kita harus berani melihat diri kita sendiri. Apa sifat buruk kita? Ya, kadang-kadang sifat buruk itu tergantung situasi dan kondisi. Jadi harus yakin. Misalnya kadang-kadang orang-orang yang hasad itu pada saat dalam buku ini dan juga dalam buku spiritual Islamic spirituality yang lain kadang-kadang eh, hasad ya misalnya iri itu misalnya kita sudah tidak pernah merasa iri belum tentu. Karena iri itu kadang-kadang muncul pada waktu dan saat-saat pada waktu tertentu atau kondisi tertentu biasanya pada saat teriri terhadap orang-orang yang satu profesi misalnya ya. Nah, orang yang menarik sampah misalnya tidak pernah iri dengan tukang apa misalnya ya tapi dia bisa iri dengan orang yang menarik sampah tapi menarik sampahnya pakai katakanlah kuda atau pakai di sini pakai motor ya misalnya atau misalnya tukang sayur orang yang dorong sayur mendorong itu misalnya di Indonesia bisa iri terhadap orang yang bisa pakai tukang sayur pakai motor tapi tidak iri dengan orang yang jualan yang lain ya jadi kita harus terus muhasabah dan ini adalah perjuangan hidup kita sepanjang hidup kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolong kita seperti tadi disebutkan oleh Ibn Athaillah ya. Dalam dua hikamnya ya. Pertama tadi sebetulnya tidak ada jarak. Dan hikam yang kedua yang pernah kita bahas sebelumnya adalah mengenai bahwasannya dalam bertobat itu jangan menganggap diri kita itu apa istilahnya yang akan merubahnya. Yang akan merubahnya Allah. Kita harus membuka diri, berusaha. Allah lah yang akan menolong kita. Ya, karena kalau kita yakin Allah akan menolong kita dan Al-Quran disebutkan juga hudalil muttaqin, ya, hudalil muttaqin kan dalam Al-Baqarah atau ayat yang pernah kita bahas sebelumnya, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya, bagi siapa yang berjihad di jalan Allah, maka kami akan tunjukkan jalan baginya. Ya, jadi untuk kajian kali ini, poinnya pertama, mulailah dengan tobat. Janji dalam diri kita untuk bertobat, untuk perbaiki diri, dan mulailah bermuhasabah dan bermuraqabah. Muhasabah, menghasib, ya, memperhitungkan diri kita, dan muraqabah, vigilant, ya, hati-hati, ya, jaga tangan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita. Ya. Oke, demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak, kajian kita pada kali ini. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan baik dari sisi isi maupun penyampaian yang benar hanya dari Allah yang salah dari Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.